Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai fakta dan opini. Dalam memilih berita, dalam membaca berita ataupun mendengar berita ya, kita itu harus mampu membedakan mana berita yang masih bersifatnya fakta ataupun opini. Untuk itu kita perlu lebih jelas memperdalam mengenai fakta dan opini. Kita akan membahas mengenai dari definisi fakta ya. Fakta itu menurut Dadang Supardan dalam bukunya bahwa dikatakan fakta itu adalah peristiwa yang dapat dibuktikan, dapat diuji kebenarannya. Misalnya gini, dalam berita itu dikatakan misalnya sekitar menurut data statistik bahwa di kota Cirebon itu, di kota B misalnya ada 20 orang yang terkena COVID-19 misalnya. Nah, hal tersebut dikatakanlah sebagai fakta karena memang kejadiannya sudah melalui proses penyelidikan secara langsung sehingga sudah dibuktikan dengan data statistik. Nah, selanjutnya misalnya ada kata-kata begini, sehingga di kota B tersebut diadakan isolasi, gitu kan. Nah, alangkah baiknya pemerintah mengadakan isolasi di kota A-nya juga karena A dan B berdekatan, misalnya begitu. Nah, dari kata alangkah baiknya itu sudah bukan lagi fakta karena hal tersebut ya tidak bisa diuji kebenarannya, tidak bisa dibuktikan kebenarannya karena belum tentu ketika kota A diisolasi juga virus corona atau COVID-19 tidak menyebar gitu. Sehingga yang dari kata alangkah baiknya kota A juga diisolasi. Nah, maksudnya masyarakat kota A ya. Hal tersebut tidak bisa dikatakan bahwa kata-kata alangkah baiknya dan kesananya dikatakan berita fakta, tapi itu merupakan berita opini gitu. Ya, mengenai ciri-ciri fakta. Ciri-ciri fakta itu yang pertama yaitu datanya akurat ya. Memiliki data yang akurat itu artinya data itu baik bersifat statistik ya, tanggal dan sebagainya. Kayak tadi dikatakan bahwa di kota B itu secara data statistik bahwa 20 orang yang terkena COVID-19. Nah, hal tersebut kan sudah memang terbukti kebenarannya gitu kan. Itu yang dikatakan dengan fakta bersifat akurat. Atau misalnya pada Jumat 12 Desember misalnya Presiden Jokowi mengumumkan mengenai vaksin. Nah, hal tersebut dikatakan fakta. Tuh. Yang kedua, bersifat objektif. Artinya, kebenaran tersebut sudah dipakai oleh khalayak umum ya. Sudah dibuktikan kebenarannya. Misalnya COVID-19 yang berdampak di kota B tadi itu sudah diakui oleh satu lembaga yaitu Dinas Kesehatan. Nah, itu yang dikatakan bersifat objektif. Ciri-ciri fakta yang terakhir itu bersifat real ya. Kejadiannya benar-benar terjadi. Artinya kita itu baik itu melihat secara langsung, mendengar secara langsung, atau mungkin mendengar kejadian tersebut dari orang yang berwenang kayak misal Dinas Kesehatan, pemerintah dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.